Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafur Maulana, NPM 1921030376, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 yang berjudul Sejarah Praktek Lembaga Keuangan Syariah. Yang A, lembaga keuangan pada masa Rasulullah. Pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah pada masa modern saat ini telah menjadi bagian tradisi umat Islam pada masa Rasul. Sejak zaman Rasulullah SAW, praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan usaha, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi utama perbankan modern yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. 1. Baitul Mal. Lembaga Baitul Mal merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh Nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta. Apa yang dilaksanakan oleh Rasul merupakan proses penerimaan pendapatan dan pembelanjaan secara transparan dan bertujuan seperti apa yang disebut sekarang welfare oriented. 2. Wilawatul Hisbah. Wilawatul Hisbah merupakan lembaga pengontrol pemerintah pada masa Nabi. Fungsi lembaga kontrol ini dipegang langsung oleh beliau. Konsep lembaga kontrol ini merupakan fenomena baru bagi masyarakat Arab, mengingat waktu itu kerajaan hampir sama sekali tidak ada lembaga pengontrolnya. Rasulullah berperan langsung sebagai penyeimbang kegiatan muamalat, baik ekonomi, politik, maupun sosial. B. Lembaga keuangan pada masa Khulafaur Rasyidin. Ketika Rasulullah telah wafat, tradisi yang sudah dibangun oleh Nabi diteruskan para pemimpin setelahnya. Oleh Abu Bakar, kebiasaan memungut zakat sebagai bagian dari ajaran Islam dan menjadi melawan orang-orang yang membangkang atas perintah zakat. Bahkan terjadi peperangan antara sahabat yang taat kepada kepimpinan beliau melawan orang-orang yang membangkang. Abu Bakar sebagai yang pertama akan memerangi kaum Ridha, yakni kelompok yang membangkang terhadap perintah membayar zakat dan mengaku sebagai nabi, sehingga semuanya kembali ke jalan yang benar atau gugur di jalan Allah sebagai syuhada. Lembaga Baitul Mal semakin mapan keberadaannya semasa Khulafaur Rasyidin kedua, yaitu Umar bin Khattab. Pada masa Umar pula mulai dilakukan penertiban gaji dan pajak tanah. Terkait dengan masalah pajak, Umar membagi warga negara menjadi dua bagian. Bagian pertama warga negara muslim dan bagian kedua warga non-muslim yang damai. C. Lembaga keuangan pada masa dinasti. Ketika Ali bin Abi Thalib wafat dan diganti oleh Muawiyah lalu diteruskan oleh anaknya Yazid, maka lembaga surah dalam politik pemerintahan Islam telah bergeser menjadi dinasti kerajaan. Meskipun berubah, tetapi fungsi Baitul Mal pada pengeluaran disebabkan tingkat ketaatan agama dinasti ini yang dikagumi karena keadilan dan kesolehannya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Walaupun masa pemerintahannya cukup singkat, yaitu 25 tahun, namun ia mampu mendistribusikan pendapatan sedemikian rupa sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya. D. Lembaga keuangan syariah modern. Bagaimanapun penjajahan di negara-negara Islam telah berhasil mengubah sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi. Meskipun sudah banyak negara Islam yang berhasil merdeka, namun sisa-sisa penjajahan masih sangat terlihat dalam sistem ekonomi dan sosial. Mereka dapat merdeka secara politik namun mungkin tidak secara ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
Para pemimpin negara-negara Islam pasca kolonialisme umumnya mereka yang telah mengenyam pendidikan dari penjajahannya. Paham sekularisme yang menjadi doktrin kaum penjajah secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir dan bahkan akidahnya, sehingga sistem pemerintahan kaum penjajah, bahkan nama Baitul Mal pun sudah tersingkir dari kosakata pemerintahan mereka.